teman-teman. Cuman, cuman insya Allah yang saya akan sampaikan adalah secara sederhana adalah tentang basic, tentang pondasi. Karena segala sesuatu kalau ingin sukses itu memang pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, gitu ya, apa namanya itu nggak kuat, itu eh, akan menjadi rapuh di lapangan, di jalan, gitu ya. Nah, saya juga punya marketing juga cukup banyak gitu kan. Mereka the best ya, dan mereka jualannya juga cukup oke dan sampai sekarang mereka cukup apa namanya loyal dan sukses ya. Next mungkin Pak Nugi. Oke, ini sedikit aja teman-teman. Jadi apa yang tadi disampaikan ini gitu kan, eh, pelajari strategi pemasaran digital ini semuanya adalah ada di ebook saya. Ya, saya sih tidak ada niatan untuk jualan kemarin ke Pak siapa Pak ini. Cuman memang materi ini kita ambil dari ebook saya. Nah, ebooknya itu adalah ebook Sakti Pemasaran di Properti di Era Digital gitu ya. Jadi semua yang tadi itu gitu kan jawabannya semuanya ada di ebook secara lengkap. Total kurang lebih ada 138 halaman ya. Oke, next Pak Nugi. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan mungkin ada satu testimoni, dua atau orang mungkin Pak Nugi yang seperti yang tadi disampaikan, curhat mungkin di lapangan kayak kumaha kondisinya apa yang saya sampaikan betul apa tidak gitu. Minta Oke, kontak mungkin Pak Nugi. Siapa tahu ada satu atau dua mungkin dari sebutkan nama dan dari mana tuh. oke, baik. Silakan teman-teman yang mau curhat-curhat ataupun pengen kasih ini nih unek-unek bahwa di lapangan itu seperti apa ketika teman-teman beriklan gitu. Bisa di Ya, open kamera dan juga open audionya. Kita ngobrol bareng-bareng di sini. ya. Silakan mungkin teman-teman. Jadi biar tidak satu arah ya. Nah, atau mungkin kalau memang belum ada yang mau open cam sama open audio, mungkin saya tunjuk aja ya beberapa member yang memang Kalau mau chatting eh, boleh. sudah aktif juga nih di grup Yan Prolin Club. Oke, mungkin di sini ada Kang Prandiki. Kang Prandiki ada? Coba kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kang Prandiki. Iya, Kang, ada Kang. Oke, Kang Prandiki, gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Kang, aku mau tanya nih, ketika Akang beriklan itu dimanapun ya, di media sosial ataupun di TikTok, Instagram dan sebagainya, kira-kira kondisinya seperti apa di akunnya Akang tuh? Apakah sepi kah atau like-nya banyak atau gimana Kang? Ya baik Kang, sebelum terima kasih, salam kenal saya Diki. Jadi gini Pak, saya kan pernah juga ngiklan di Meta Ads ya. Memang beberapa ada banyak yang ngechat saya juga gitu. Cuman yang kendalanya itu mereka cuma nanya doang gitu Pak, nggak Hmm. yang gimana gitu Pak. Oh, berarti leads-nya udah masuk ke Meta Ads, namun Iya, orangnya itu cuma tanya-tanya aja ya. Jadi nggak langsung punya apa nggak ke tahap selanjutnya entah itu dia survei iya lokasi gitu atau Kang. catering gitu. Nah, Oke, baik untuk baik. menggiring ke apa namanya gathering juga agak susah gitu. Hmm, oke, baik baik baik. Nah, Itu untuk cara meyakinkannya juga kayak gimana gitu. oke, baik baik baik. Itu mungkin nanti kita ada sesi untuk belajar gimana caranya follow up ya teman-teman. Dan di sesi ini kita belajarnya untuk fundamental beriklan dulu nih kita. Nah, tadi Kang Prandiki itu untuk beriklan dari Meta Ads dan leads-nya sudah lumayan ya. Namun tinggal follow up-nya aja ya Kang ya. Ya paling pendekatan aja dulu gitu. Oke, baik baik Iya. baik. Ah, Seperti tapi itu. sama saya juga sampai sekarang juga masih di follow up juga sih gitu. Oke, baik baik baik. Sering-sering di apa namanya di broadcast gitu Pak. Oke, baik Ya. baik baik. Mungkin saya tunjuk lagi ya satu orang lagi. Mungkin di sini tadi ada yang chat nih di grup chat eh katanya di chatnya atau iklannya itu sepi seperti di
kuburan nih. Boleh nih Kak Vivi bisa di on cam sama ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ada Kak Vivinya? Oke, mungkin Kak Vivi lagi ada kegiatan kali ya, jadi dia belum bisa ini. Atau mungkin aku baca dulu nih di kolom chat. Properti itu harus iklan berbayar ya. Boleh share dong rahasia dapurnya cara iklan organik yang baik dan benar. Oke, Kang Septian, kita akan belajar sama-sama di sini. Namun, kita akan belajar dulu fundamentalnya, yang mana nanti ilmunya itu betul-betul ada di bukunya Pak Asep. Eh, Kak Ana Naomi, boleh di on cam atau on audio kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Sebentar. Katanya saya ngiklan ada yang DM cuma tanya PL setelah itu nggak ada kabar gitu. Gimana Kak Ana Naomi, boleh di on cam dulu sama on audionya? Ya, selamat malam Kang Nugi. Iya. Ya, halo. Iya, iya. Saya kan pasang iklan tuh ya. Cuman apa namanya nge-DM cuma tanya-tanya aja gitu. Terus tanya iklan, apa tanya PL aja. Saya Hmm. giring untuk ke apa sih namanya ke survei, udah nggak ada kabarnya lagi. Itu aja sih Kang. Itu kenapa ya bisa begitu ya Kang? Oke, baik, baik, baik. Kita akan bahas Itu aja sih. sama-sama ya nanti sama Oke, Pak Asep. siap, siap, Hmm. siap. Oke Kang, Oke, makasih. thank you ya. Ini saya Ya. juga baca-baca juga Ya. ya, Kang Nugi nih, dari Bu Lilia. Bener banget, aku juga gitu banget, Kang. Berarti kan memang sepi ya. Ada katanya, saya banget Pak. Maksudnya gue banget gitu kan. Terus benar sekali. Sama Pak, aku juga gitu kan dari Pradiki Silat nih ya. Terus dari Pak Aksol Aziz gitu kan. Ini fakta berdasarkan riset betul Pak. Banget Kang Asep hehehe gitu kan. Kemudian oh alhamdulillah saya closing Pak. Tapi tiap 6 bulan, 5 6 bulan dari Pak Edward ya sekali. Seakan rezeki sudah diatur. Selama tiap hari saya posting tanpa lelah pinginnya tiap bulan. Oke, berarti ada hasil tapi 6 sampai 6 bulan ya. Maksudnya 5 bulan sekali ya gitu. Saya sudah pakai Meta Ad tapi boncos nggak ada sama sekali lead gitu kan ini Pak Henry ya. Ini berarti udah pakai Meta Ad. Maaf ada suami sama aus. Oke. Saya iklan di mana-mana tapi lead baru satu sejak gabung di Amro. Oke, gitu kan. Maaf Asep untuk memperoleh e-booknya ini free ataukah berbayar? Oke, ntar kita sampaikan ya. Oke. Eh teman-teman, jadi apa yang saya tadi riset ini segala macam memang keresahannya mayoritis di sini juga sama gitu kan. Saya bicara secara organik ya. Akhirnya ujungnya memang secara meta pun juga boncos ya. Jadi karena sekarang sudah diajarin masalah meta ed dan segala macam, pondasinya tidak dibenerin ya. Itu akan boncos selamanya juga. Ada hasil, cuman tidak akan baik gitu kan. Karena meta ed itu adalah memang dipaksain ya Hmm. dipaksain kebayang nggak gitu kan kita followernya cuman 100 ya kemudian kita paksain meta ad sedangkan meta ad itu masuknya adalah dari halaman halaman Facebook kan Hmm. sedangkan Facebook kita nggak aktif ya IG kita nggak aktif kebayang nggak Pak ya bener nggak Iya. pas kita bayar ini segala macam pas dia cek profil kita dan segala macam akhirnya dia nggak percaya nggak bilip ke kita itu adalah Hmm. salah satu kenapa kegagalan apa meta ad ya padahal udah diatur tuh meta ad-nya ya target marketnya udah diatur apa namanya tuh lokasinya sudah diatur semuanya udah diatur videonya udah bagus segala macam gitu ya semuanya udah oke segala macam. Nah, mungkin teman-teman ada satu hal yang mungkin menurut saya sampaikan ini saya langsung potong di awal ya, gitu kan untuk masalah meta ad. Sebenarnya di dunia properti itu yang menjual itu adalah bukan produk. Hmm. Produk itu nggak bisa ngejual. Walaupun betul gitu kan ada lokasi, ada price list, apa segala macam. Yang saya alamin ya teman-teman ini berdasarkan kita punya pengalaman ya, gitulah. Produk itu nggak ngejual, tapi yang menjual itu adalah kita. Nah, selama kita dipercaya, gitu ya, sama kita dipercaya, produk itu ikut, gitu loh. Jadi kita memang harus branding diri, brand awareness kita, gitu kan, yang kuat. Baru kita bisa jualan, gitu loh. Makanya banyak teman-teman, gitu kan, boncos tuh di situ, gitu kan. Banyak boncos itu adalah salah satu, gitu kan, apa namanya itu, kenapa Meta Ad, apa namanya itu,
Sekarang kan sudah mahal. Dulu 3 4 5 tahun yang lalu nggak terlalu mahal ya, Pak Nugi. Sekarang kan kita sudah mahal gitu ya. Malah ada mungkin cenderung kayak gini. Apa namanya tuh di share-nya 5.000 atau 6.000. Kemudian yang view-nya banyak kan bisa sampai lebih besar ya impresinya kan. Ya. Tetapi yang klik ke kita juga banyak. Nah, yang banyak tuh sampai 30 sampai 40 gitu kan. Ya, yang chatting. Tapi yang diajak lihat pada nggak mau ya. Kan masalahnya di situ di Meta Ad. Ya. Nah, mungkin ntar pas di ujung saya Pak Nugi diingetin lagi, ntar saya jawab ya gitu ya tentang yang masalah Meta Ad tadi. Kita gantung dulu ya, teman-teman Meta Ad. Teman-teman saya lanjut dulu ya sebentar. eh jadi terus terang, saya udah 3 dekade nih ya, saya di dunia properti. Berawal dari lapangan hingga dipercaya jadi pimpin broker dan mentor coach untuk ribuan agent. Ya, saya udah coaching itu kurang lebih di atas 5.000 teman-teman. Ya, dan berbagai latar belakang dan generasi ya. Dari yang sekarang sudah masih muda-muda, kalau dulu mah udah opa-opah ya mungkin. Ya. Namun sekarang terus terang, ini pondasi ya yang memang harus teman-teman pahami. Sekarang dunia berubah, ya Pak, saya udah tahu berubah gitu kan. Teknologi hadir ya, saya juga tahu teknologi udah hadir. Digitalisasi tak bisa dihindari, ya gitu kan, mau nggak mau tuh. Makanya teman-teman yang umurnya udah 45, 50 gitu kan, yang memang main di properti itu, nah ini memang mau nggak mau tuh ya, digitalisasi memang tidak bisa dihindari. Apalagi sekarang sudah ada AI dan segala macam, pakai AI, bikin website gampang, bikin apa segala macam mudah gitu kan, ya. Nah, dan banyak dari mereka itu teman-teman ya itu merasa tertinggal ya banyak marketing saya juga gitu kan atau teman-teman saya atau misalkan temannya teman-teman saya atau tim dari teman saya juga suka ngobrol gitu kan kalau saya jadi narasumber pembicara ya mereka bilang Pak saya gaptek gitu kan Instagram saya itu bukan untuk saya ya mungkin anak cucunya ya tapi saya sudah tua tapi mana bisa ikut tren seperti itu nah ini jadi ada hambatan dalam otaknya gitu ya dalam pemikirannya nah tapi saya terus terang teman-teman saya percaya dalam satu hal ya ini mungkin dicatat ya dan saya juga suka minta ke teman-teman di kantor marketing ini dicatat orang sukses itu bukan yang paling canggih ya bener nggak? Orang sukses itu bukan yang paling canggih. Ya, canggih itu dalam artian bisa AI, bisa apa segala macam, canggih aja gitu kan. Tetapi sebenarnya yang paling mau belajar. Ya, terus terang teman-teman, saya umur udah 54 tahun. Ya, kemudian saya juga kuasai riset, kuasain appraisal, kemudian sekarang saya kuasain, mohon maaf ya, kuasain digital. Ya, mungkin apa namanya itu CapCut, ya kemudian pakai Canva, InShoot gitu kan, bikin kayak gitu. Kalau teman-teman tahu ya, saya nggak gaptek. Ya, kalau boleh saya ngomong, mungkin saya lebih lebih pintar daripada apa namanya itu anak saya gitu ya. Terus daripada teman-teman marketing di kantor gitu ya. Artinya apa? Artinya saya mau learning, mau membuang waktu saya untuk belajar. Ya, terus terang teman-teman, itu berapa banyak ebook yang saya baca, berapa banyak training yang saya ikutin, berapa banyak YouTube yang saya tonton tiap hari gitu kan, hingga saya bisa apa namanya itu bikin presentasi pakai Canva, bikin ebook pakai Canva, kemudian pakai CapCut, kemudian apa namanya tuh bikin video, kemudian apa namanya tuh edit di CapCut, edit di InShoot gitu ya. Ya, itu belajar. Kan jarang misalkan 54 tahun apa namanya itu bisa digital karena zamannya udah beda. Makanya kata anak saya suka diketawain gitu ya. Kok bikin-bikin kayak gini udah sepuh pas segala macam gitu kan. Tapi enggak, kita memang harus belajar. Harus belajar dengan kekinian ya. Mungkin itu message-nya pertama sebagai pondasi awal ya yang tadi Pak Nugi bilang bahwa saya memang kita belajar pondasi yang kuat gitu kan. Nah, orang sukses bukan yang paling canggih, tetapi yang memang mau belajar. Jadi saya menghargai teman-teman yang malam-malam yang harus istirahat tidur gitu kan. Sekarang apa namanya itu untuk belajar. Next, Pak Nugi. Nah, eh, kemudian ini pondasi yang kedua ya, teman-teman. Di era ini orang tak langsung mencari rumah, ya, gitu. Di era ini orang tak langsung mencari rumah, walaupun digital di mana-mana ya. Betul nggak maksudnya posting apa namanya itu medianya banyak.
Tapi mereka mencari orang yang bisa dipercaya. Balik lagi tuh, di era ini orang tak langsung mencari rumah, ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa apa namanya itu sudah peta ed dan segala macam gitu ya, sudah organik, ya, tetapi belum ada lead, mungkin ada salah satu branding diri yang memang belum ajeg gitu kan, kalau bahasa Sundanya mah ya, belum pas gitu ya, belum pas. Mereka mencari seseorang yang bisa dipercaya. Dan ini Bismillah ya, jika Anda misalkan teman-teman menjadi sosok itu, maka closing akan datang bahkan saat Anda tidur. Ya, dalam artian ada yang telepon gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi nih, teman-teman. Ini saya hampir tiap hari itu dapat listing. Ya, listing kan karena kita main di secondary dan primary. Ya, saya dapat listing itu hampir tiap hari. Tiap hari itu ada 4, ada 5 gitu kan. Itu masuk. Karena saya terus terang saya nggak di situ nggak jual properti teman-teman. Tidak dijual, ini dijual. Mungkin kalau dibilang juga beberapa posting. Ya, tetapi saya membranding diri gitu kan, membranding diri asal amatur resident dan apa yang memang dibutuhkan masyarakat gitu ya, dan akhirnya banyak listing. Nah, kemudian juga banyak yang memang apa nama itu calon-calon buyer ya, calon buyer dan akhirnya terkonversi ke jualan gitu kan. Itu juga di lapangan cukup lumayan. Itu saya tidak bicara meta ad ya teman-teman. Ini betul-betul pure apa namanya itu organik ya, pure organik. Kemudian dunia memang sudah berubah, cara jualan pun pasti berubah. Nah, namun ada satu hal yang tidak berubah nih teman-teman. Ya, satu nih, ini juga dicatat ya, pelayanan yang tulus, ya, kita layani kalau dalam bahasa Muslimah ikhlas gitu ya, betul nggak? Niatan ibadah gitu ya. Kemudian relasi yang kuat dan sistem yang tepat yang akan memberikan fondasi keberhasilan. Nah, yang saya sampaikan di ebook ini adalah memang kita bikin sistem yang tepat gitu ya. Ya, agar organiknya berjalan, agar organik di kita di medsosnya, agar setiap kita posting di sana menghasilkan eh, lead gitu ya, gitu loh. Ya mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini betul-betul pondasi, diulangi lagi bahwa orang tak langsung mencari rumah, tapi mereka mencari seseorang yang bisa dipercaya. Kadang-kadang ini kasus ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Ada developer apa developer besar dia cari rumah di Bandung ya. Padahal datanya dari orang lain, tapi dia minta konfirmasi ke kita gitu kan untuk dilihatin. Tolong dilihatin rumah ini saya mau beli harganya sekian, benar nggak menurut Pak Asep gitu kan. Artinya dia minta confirm ke kita. Ya deal, akhirnya kita dapat juga komisi dibagi juga sama dia dari pembeli. Nah itu adalah sesuatu apa nilai kepercayaan yang memang tidak bisa dibeli ya, gitu loh. Oke, next mungkin Pak Nugi. Oke, nah teman-teman, saya teruskan ya. Ntar mungkin ada dari chatting-chatting kita jawab. Nah, makanya saya mengajak teman-teman yang ada di sini ya, jangan hanya jadi marketing properti yang jago jualan aja tuh. Berarti artinya jualan sudah nggak terlalu gimana ya. Kalau ini dijalanin, insya Allah jualannya sih ya rutin alhamdulillah gitu kan. Yang paling penting kan bukan banyaknya, tetapi kan rutin tiap bulannya ada kan. Jadilah marketing properti yang terus belajar ya, terus belajar, kemudian bertumbuh dan membawa dampak positif bagi orang lain. Itu penting tuh, ya. Belajar bertumbuhnya bukan masalah uangnya aja, tetapi belajar itu adalah bertumbuh secara keilmuan. Nah, kalau ilmunya kita udah banyak, besar dan segala macam, penjualan gitu kan di bidang properti mah itu nyusul gitu ya. Nyusul ya, betul nggak? Maksudnya nyusul itu dalam artian eh, ngikutin, ngikutin kan gitu, ngikutin. Malah ada teman-teman ini cerita juga saya bahwa ada klien ke kita, kan biasanya kalau kita jualan kan nawarin barang ya, nawarin barang, termasuk primary juga sama. Tapi saya juga nggak tahu siapa dari mana siapa gitu kan, dia datang ke kita, kontak ke kita, dia mau apa namanya itu properti di salah satu developer di Bandung ya. Nah, Pak Sep, saya minta ini gitu kan, buat saya dan anak saya mau beli itu. Padahal saya nggak iklan apa-apa segala macam. Lucu ya. Nah, itu nilai dari sebuah apa namanya itu kepercayaan gitu ya, nilai dari sebuah kepercayaan. Jadi bukan sekadar kita menjual rumah, tapi membangun karir hebat di dunia digital. Nextnya adalah ke sana ya. Kemudian karena saya terus terang percaya setiap marketing itu punya potensi besar, tinggal apakah Anda siap untuk menggali dan mengasahnya. Artinya adalah bahwa saya percaya teman-teman yang ada di sini gitu kan dikasih Allah sesuatu yang
punya karunia yang cukup besar gitu ya. Nah, tinggal kita mau mengaktifkannya. Jadi maksudnya itu begini, setiap orang saya teman-teman dikasih potensi yang besar ya. Sebenarnya mah rezekinya sudah ada ya. Kalau dari bahasa Muslim tuh kliennya sudah ada, nah, tinggal kita cara menjemputnya aja gitu ya. Nah, tinggal pondasinya yang kita benahin nih, yang tadi Pak Nugi bilang ya, kita pondasinya kita benahin, insya Allah ya. Jadi untuk penjualan itu akan lebih apa namanya itu akan lebih mudah ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Nugi, saya jawab dulu sebentar ya, teman-teman Boleh, ya. silakan Pak. Boleh. Ini dari Pak Askol, untuk kondisi sekarang terlihat lesu di dunia properti. Apakah ada pengaruh dari ekonomi saat ini sehingga berpengaruh ke properti juga, Kang? Gitu ya. Ini rada ini, tapi nggak apa-apa ya, saya jawab ya, Boleh. teman-teman. Eh, Kang Askol, Ajis, dan teman-teman semua, ya. Memang secara apa namanya itu, secara daya beli, ya. Saya informasinya adalah dapatnya dari mana? Satu dari perbankan, ya. Dari perbankan sekarang gitu kan nilai KPR dan segala macam maksudnya yang pinjam itu memang juga cukup turun, betul nggak? Nah, kemudian saya juga dapat dari beberapa teman-teman di notaris, kalau dulu AJB-nya banyak, nah sekarang AJB-nya mulai turun gitu kan. Kemudian teman-teman di beberapa developer, mungkin ada developer yang memang masih bagus penjualan, tetapi masih apa namanya tuh juga banyak kan yang malah sekarang udah hampir beberapa bulan, ada yang 1 tahun, salah satu developer banyak ya, bukan salah satu, juga nggak achieve dia punya target. Nah, kemudian teman-teman member broker kita pun gitu ya di Areb ini gitu kan, banyak juga yang memang penjualannya juga turun. Artinya adalah bahwa apa namanya itu dari sisi penjualan memang lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Nangkep ya Pak ya. Nah, eh, apakah ini apa pengaruh ada perang ini, kemudian Donald Trump eh, apa namanya itu pajak dinaikin ya, kemudian Indonesia juga mungkin ada Danantara segala macam gitu kan, banyak ekonomi ada pengaruh. Betul, itu ada pengaruhnya ya, yakin 1000% itu ada pengaruhnya. Tapi teman-teman ya, kalau saya melihatnya adalah ya, kalau kita ngelihat semuanya itu kita tidak akan ada selesainya, tidak akan habisnya gitu kan. Karena setiap hari pengaruhnya kayak gitu, dari dulu juga sama ya. Ingat kalau teman-teman pada saat itu tahun 98 pas Soeharto turun, penjualan kantor saya itu tingginya luar biasa ya. Betul nggak? Kemarin pas zaman corona tuh ya, sama penjualan juga bagus gitu kan, lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya adalah artinya bahwa eh, di otak kita betul masalah ada tapi jangan dimasukin gitu ya. Nah, kita kalau misalkan teman-teman ini saya ibarat aja ya, ada apa namanya itu ada uncal, kijang ya, masuk ke lubang, ya masuk ke lubang, dia mau naik ke atas kan susah karena dia nggak punya tangan, betul nggak? Bener nggak kan Nugi ya? Betul, betul Pak. Logikanya ya. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan terus jalan, berkeliling tuh di lubang tersebut. Akhirnya jam demi jam gitu kan, akhirnya turun tanah ke bawah. Dia terusin tuh, akhirnya numpuk, akhirnya turun tanah, akhirnya dia bisa injek dan dia bisa loncat, ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah ya sudah, walaupun ekonomi nggak bagus, walaupun daya beli turun, ya. Kalau saya umpamakan daya belinya sekarang kayak gini teman-teman. Kalau dulu mancing ikan di tataran atas itu gampang tuh mancingnya, ya. Di permukaan tuh. Kemudian sekarang ikannya bukan di tengah-tengah, iklannya ada di dalam nih. Di dalam tuh ada di apa kedalaman gitu ya. Nah, kita berarti kan harus effort yang kuat gitu ya. Ada effort yang kuat. Insya Allah dengan effort yang kuat itu ya, itu apa namanya itu akan menghasilkan. Jadi pertanyaan tadi apakah betul bahwa ekonomi nggak baik-baik saja? Setuju, itu betul. Tetapi terus terang kita jangan terpengaruh dengan hal itu. Tetap kita harus move on. Tetap kita harus apa namanya itu berusaha berkarya terus. Maksudnya move on aja udah, jalan terus kayak tadi apa Kijang itu kan. Jadi banyak yang harus kita usahakan, banyak yang kita harus upayakan gitu loh. Ya, oke next mungkin Kang Nugi. Silakan Pak Nugi. Oh iya ya. Nah, ini teman-teman mungkin sebagai basic selanjutnya pondasinya ya.
kenapa harus beralih ke digital? Ya, intinya adalah teman-teman, marketnya memang udah di sana semua, gitu ya. Dulu di secondary juga sama, pasang spanduk, open house, farming segala macam. Kemudian di player juga ada apa namanya itu di primary kan ada open table, ada pameran, betul nggak ya? Ada bagi-bagi player dan segala macam. Jadi konsep-konsep lama dilakukan, tetapi memang dia si bayarnya ini memang semuanya dari digital. Ya, jadi mereka itu sekarang mungkin sama juga. Kita lagi Zoom, mereka senang mungkin sambil scrolling, main Instagram, atau membuka marketplace properti gitu kan. Atau mungkin sekarang mereka lagi ikut webinar properti atau apa segala macam ya. Mungkin dia lagi lihat Facebook, lagi lihat Meta Ad yang lain dan segala macam. Jadi semuanya ada di sana semua gitu loh. Ya, jadi kolamnya, ikannya ada di sana semua tuh. Jadi marketnya sudah ada di sana gitu lah. Nah, pertanyaannya, apakah kita udah di sana? Gitu ya. Nah, pertanyaan gitu, apakah kita udah di sana? Oh, sudah, gitu kan. Nah, kalau sudah, gitu ya, berarti kan kalau sudah tetapi hasilnya belum, berarti ada yang salah. Atau ada sesuatu yang belum kita maksimalkan, ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan yang lama, ya, bener nggak? Masih kirim brosur, masih apa namanya tuh, masih open table, masih farming, masih karapaning gitu kan, atau open house gitu ya. Dan itu juga open house sekarang pengunjungnya sepi ya. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman sedang menyia-nyiakan waktu gitu kan dalam sejarah pemasaran properti ini ya. Ingatlah teman-teman, sekarang zamannya sudah berubah. Dan seperti yang saya suka sampaikan ke teman-teman yang lain, bukan yang terbesar yang menang ya, ingat lagi. Bukan yang terbesar yang menang, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Jadi kalau teman-teman ingin ini ya, apa namanya itu, cepatlah beradaptasi dengan kekinian gitu ya. Jangan jadiin alasan, aduh saya mah susah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini gitu kan. Ayo langsung masuk. Kalau masuk ke digital itu udah 100% masuk gitu loh Pak Kang Nugi. Kalau kita berenang tuh ya, jangan Oh, cuman segini doang. Udah nyelam aja udah gitu loh. Jadi biar hasilnya maksimal gitu ya. Itu tips yang memang tidak ada di sini ya. Kemudian betul kita hidup di era baru nih, di mana calon pembeli lebih percaya, ingat ya coba. Calon pembeli itu lebih percaya Google daripada brosur. Ingat ya. hmm. Dia apapun carinya ke, dia anggaplah udah tahu brosurnya ya. Tetapi tetap dia cari di Google. Betul nggak? Ya. Kemudian dia lebih suka melihat video ya daripada dia kunjungan fisik. Tuh, dirubah loh, bener nggak sekarang? Dan lebih nyaman dia via chat ya, WhatsApp daripada dia telepon langsung. Kalau saya umur 54 tahun, saya senangnya telepon, betul nggak? Ya. Tapi anehnya sekarang hampir semua pemilik rumah ya yang nitip ke kita gitu kan, itu tidak ada yang pernah ketemu Kang Nugi. Tidak ada yang Wow, telepon. Semuanya adalah chat. Jadi akhirnya saya dibiasakan untuk chat. Bahasa-bahasa bagus di chatting, padahal saya malas chatting gitu. dahsyat. Males-males, tapi ya di apa zamannya udah seperti itu gitu kan. Jadi closing-closing dan segala macam memang via chat sekali ya. Jadi dulu saya menyarankan semua marketing, telepon dong, telepon dong, telepon. Jadi biar enak kan. Itu gayanya kita lama, betul nggak? Oh, Sekarang memang kita chatting. Nah, masalahnya chatting ini gitu kan. Kalau sekarang di WA ya sama klien kita, even listing ataupun lead selling ya. Sekarang di WA jawabannya sehari lagi, wah itu mau udah telat kita. Itu harus langsung kan, langsung chat, langsung langsung chatting gitu ya. Nah, saya sering menyampaikan kepada para marketing yang sedang atau pernah kita coaching ya, jangan kejar orang, tapi bangun sistem yang bikin orang datang ke kamu. Nah, ini mungkin yang kita akan bahas selanjutnya ya, Kang Nugi dengan Pak Adi, ntar Kang Yana ya. Jadi kita bikin sistem yang bagaimana hingga apa namanya itu kita mendatangkan lead yang lebih bagus ya. Itu satu ya, kenapa kita harus beralih ke digital. Kemudian data, teman-teman. Ini mungkin banyak ya di Facebook, banyak di YouTube, banyak yang bercerita juga ya. Saya juga ambilnya juga sama dari apa dari Google ya. Jadi 97% pembeli rumah itu melalui pencarian mereka secara online. Setuju ya? Ya. setuju, setuju. Ya. Jadi udah ke sana semua. Kemudian sekarang 85% milenial nih lebih percaya pada konten video atau review online ketimbang penjual langsung ya, gitu. Jadi dia lebih 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 senang kepada, apalagi milenial ya, lebih percaya pada konten-konten apa video ya. Termasuk properti ya ini. Kemudian rata-rata pengguna internet Indonesia menghabiskan 8 jam lebih setiap harinya di dunia digital. Gila nggak coba,
teman-teman. Artinya apa? Artinya semua market kita, pembeli kita adalah ya kalau 8 jam di situ berarti kan istri mungkin dengan suami cuma berapa jam ya. Suami dengan istri cuma berapa jam. Ini dia kebanyakan 8 jam itu lumayan loh. Itu kurang lebih hampir sepertiganya dia hidup sehari ya. Itu dihabiskan sama digital. Artinya lihat TikTok lah, lihat Facebook, lihat YouTube, lihat apa segala macam. Malah ingat nggak TV sekarang sudah mulai ditinggalkan ya teman-teman ya. Makanya berita kemarin ingat nggak di Kompas tuh sampai menangis air mata bahwa Kompas yang pagi-pagi spot itu sudah nggak ada kan. Dan ada beberapa TV juga sudah mulai tutup gitu kan. Nah, artinya jika Anda misalkan teman-teman di sini ingin properti Anda cepat terjual atau banyak terjual, banyak lead dan segala macam closing, Anda harus ada di mana audien Anda berada di dunia. Audien Anda berada, ya, market Anda berada, ya, pembeli Anda berada. Ya di mana? Ya di dunia digital. Makanya kita perbaiki gitu kan dari sekarang ya tentang kedigitalan kita. Nah, maksud saya bicara di sini tuh adalah itu. Kita sama-sama memperbaiki gitu kan semua digital kita dari sekarang gitu ya. Oke, next Pak Nugi. Oke. Nah, ini selanjutnya mungkin saya akan coba apa namanya itu diambil dari beberapa ibu saya ya teman-teman. Perubahan mindset marketing ini adalah kunci menjadi pemenang di era digital. Jadi teman-teman untuk berhasil di dunia digital, artinya kan tadi pertanyaannya kan supaya jualannya nggak 5 bulan 6 bulan sekali ya, agar tiap hari. Kemudian juga ada di sini yang cerita tuh bagaimana caranya personal branding bagi marketing pemula Pak Asep gitu kan. Nah ini mungkin kita harus benahin dulu ya apa mindset kitanya ya, mindset kitanya nih. Ini penting nih buat teman-teman gitu kan, untuk memperbaiki kita di digital. Ya, digital maksud di sini tuh adalah kita posting IG, Facebook, eh, TikTok gitu kan, kemudian YouTube dan lain-lainnya termasuk WA kita ya, WA kita ya. Oke. Nah, perubahan mindset marketing ini kunci menjadi pemenang di era digital ya. Jadi teman-teman ya, satu mindset yang harus kita punya adalah dari jualan ke edukasi ya. Saya selama ini saya melihat nih ya teman-teman semua, bukan teman-teman yang di sini, maksudnya di IG, di Facebook, dia jualan ya, dari jualan ke edukasi. Jadi hampir setiap hari saya ngelihat jualan hardcase. Nangkap ya Pak Nugi, jualan hardcase kan? Siap, betul, betul. Hard selling, hard selling. Hard selling. Dijual rumah di sini, dijual proyek ini gitu kan? Jadi kayak flyer ya, kayak apa namanya itu brosur ditaruh di IG kita, Media sosial. media sosial. Itu tinggal dipindahin aja gitu kan, betul nggak? Itu yang Betul. menurut kita itu anggapan promosi gitu ya, sebar-sebar flyer gitu ya. Nah, padahal sekarang mindsetnya itu harus dirubah. Teman-teman harus merubah dari jualan ke edukasi. Jadi ketika kita posting ya, itu hindari yang namanya jualan ya, hindari yang namanya hard selling gitu kan ya. Jadi apa, kita posting itu harus yang mengedukasi, bukan cerita gue. Kalau sekarang kan banyak kan, kalau di posting itu kan banyak kan ceritanya ya, saya the Hmm. best, saya ini makan di sini apa segala macam kan, saya semua kan nomor satu, Hmm. betul nggak ya. Jarang yang misalkan kita gitu kan adalah posting menurut sesuatu yang dibutuhkan sama market kita, sama audiens kita gitu loh. Bener nggak? Ya, saya juga sama. Nah, ebook ini sebenarnya bukan buat teman-teman, buat saya juga. Saya juga berubah nih sekarang. Ya, dulu postingnya saya nomor satu era Indonesia. Saya nomor ini, nomor ini. Pokoknya semua marketing yang hebat saya tepuk tangani kemudian posting. Sekarang kita rubah, udah lama gitu kan kita rubah. Sekarang saya rubah apa? Bikin apa namanya tuh carousel gitu ya. 7 lembar atau 8 page gitu ya, halaman. Kemudian isinya apa? Tips agar supaya di ACC sama bank. Itu kan yang dibutuhin apa namanya itu kemudian tips cara membeli properti pertama gitu ya, itu adalah yang dibutuhin sama pembeli. Nah dari situ terus-terusan gitu kan kita nge-branding diri nih, tadi ada bagaimana cara membranding diri gitu ya, itu ya cara saya adalah membranding diri ya, bahwa saya bukan saya yang ditonjolkan, adalah postingan tiap hari itu adalah apa yang dibutuhkan sama
market. Jadi bikin postingan seperti itu. Dari jualan ke edukasi. Jadi kita mengedukasi. Jadi bukan terus-terusan jualan di situ. Karena apa? Dari dulu saya udah hafal namanya algoritma Facebook, algoritma apa namanya itu IG. Algoritma mereka itu tidak suka terhadap jualan, ya. Makanya diadakanlah sekarang berbayar, boosting, ya. Nah, sekarang adanya Meta Ad, makanya ada platform, ya. Platformnya adalah berbayar. Kalau mau iklan, jualan, promosi gitu kan, hard selling adalah pakai Meta Ad. Nah, tetapi kalau untuk nge-branding diri gitu kan apa segala macam, ya, itu adalah maksudnya untuk organik itu tidak boleh yang namanya iklan hard selling. Itu mungkin nitip tuh. Karena banyak yang terjebak di situ, teman-teman. Ya. Nah, makanya di dunia yang penuh distraksi ini, orang yang tidak hanya membeli properti ya, orang tidak hanya membeli properti, mereka membeli kepercayaan, reputasi, dan energi positif dari Anda sebagai marketing properti, gitu ya. Jadi orang tuh bukan ngelihat ngelihat propertinya, makanya melihat kitanya, gitu kan, profil kitanya dan segala macam. Nah, mungkin tadi Kang baiknya apa namanya itu, bagaimana mulai apa nge-branding ya tadi, gitu kan. Nah, contoh lah ya apa namanya itu kita mulai ke bio ya. Ini loncat ya, loncat ke bab yang lain. Teman-teman kalau di bionya IG teman-teman itu isinya apa? Ya, satu dari foto ya. Foto apakah foto kita atau foto rumah atau foto kucing atau foto kuda? Nggak tahu kalau Panugi foto apa tuh? Kalau kalau aku foto wajah sendiri, jadi Nah, wajahnya itu tuh yang seperti bagus. Ya, foto wajah sendiri iya. karena kita membranding kita siapa, betul nggak? Ya. Tapi Betul. banyak kan teman-teman di situ jualan properti ya, tetapi di situ adalah fotonya adalah foto apa? Foto kucing, foto bunga, ya. Kadang-kadang foto yang memang tidak ada hubungannya dengan properti. Satu itu ya. Kemudian yang kedua nih, teman-teman, itu di profil kita di bio tuh, ya. Di bio itu bikin bio yang bagus. Bio yang bagusnya adalah bukan saya jual properti di Bandung, ya, bukan kayak gitu, bener nggak? Hmm. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Contoh lah misalkan, ya, saya spesialis primary project di Bandung Barat, nah gitu lah, betul nggak? Hmm. Jadi kalau ada cari di Bandung Barat, gitu ya, atau misalkan kalau memang mau menuju ke Emerald, boleh, gitu ya. Saya spesialis project di Emerald, ya. Atau misalkan saya spesialis misalkan yang apa namanya itu developer di Bandung Barat gitu kan. Hmm. Itu di apa namanya tuh dibuat aja. Caranya bagaimana sederhana sekarang udah ada AI. Betul nggak ya Kang Dugi? Udah Betul, ada betul, ChatGPT. betul. Ya. Tanya ke ChatGPT. Nah, caranya begini teman-teman. Ya, ntar kalau ini bisa praktek ya. Hmm. Teman-teman capture bio kita tuh, bio IG kita ya. Bio kita, maksudnya bio IG kita tuh di capture ya. Di capture kemudian di situ tanya ke ChatGPT. Upload videonya, upload fotonya pakai plus di situ, ditanya, "Hai ChatGPT, ini bagaimana menurut Anda ya tentang bio di IG apa bio IG saya?" Dia cerita tuh ntar, ya, bagusnya di mana, negatifnya di mana, usulannya bagaimana tuh. Ya, gampang kok sekarang, benar nggak? Bikin bio yang bagus ya. Nah, itu yang pertama ya. Oke, saya tadi loncat dikit. Nah, kemudian yang kedua adalah dari promosi ke personal branding ya. Orang tidak beli itu yang paling murah, teman-teman. Kan kalau kita mah di primary kan suka gitu, paling murah, diskon-diskon gitu kan, kayak jual ada, tapi nggak banyak. Mereka beli dari yang paling bisa dipercaya. Percaya kitanya, marketing, percaya developernya gitu kan, percaya pembangunannya, percaya segalanya tuh. Ingat ya, teman-teman ya. Gitu loh. Jadi dari promosi itu adalah ke personal branding. Branding. Personal gede-gede segala macam promosi buang-buang percuma. Kalau personal brandingnya memang nggak akan kuat, nggak kuat gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kita mindset yang harus kita punya nih teman-teman, dari offline ke channel. Artinya adalah betul kan kita kan ada nanya ke saya, Pak Asep apa pakai offline atau pakai online? Ya, saya bilang sih nggak salah satu, tapi dua-duanya. Mana kapan kita harus pakai offline, mana kita harus pakai online, kan gitu loh. Ya, tetap gitu kan ada pembeli yang memang harus ketemu, Kang Nugi. Ya, Iya, betul. nah, apalagi yang maaf kata ya, misalkan yang Chinese dan segala macam pembelinya itu memang harus ketemu. Orang Arab itu harus ketemu. Ya, Hmm. benar nggak? Orang Arab. Tapi kalau orang yang umurnya 20 apa 25 40 itu nggak terlalu. Tapi kalau konsumennya udah umur 60 ya,
Itu ketemu itu. Jangan dipaksakan video call. Dia nggak ngerti video call gimana kan gitu. Ya, nangkap ya. Oke, oke. Next, Kang Nugi. Nah, ini ada pertanyaan bentar ya. Kita lanjut. Kalau foto logo perusahaan boleh. Tergantung yang mau di brandnya apa. Ya, kalau kita mau nge-branding diri sebagai personal asset, personalnya Kang Nugi, atau personalnya Bu Rini, gitu kan, atau personalnya Pak Septian, gitu kan, harus kita, ya. Tetapi kalau yang mau di brandingnya adalah kantor, ya, misalkan begini, Emerald punya website sendiri, Kang Nugi kan, Ya, punya kemudian punya. punya apa namanya itu punya IG sendiri, ya memang itu wajar kalau pakai logonya logo Emerald, ya. Kemudian misalkan punya perusahaannya apa gitu kan. Malah kalau teman-teman ntar belajar ke sananya pakai SEO ya. Saya juga belajar training cukup panjang nih SEO, search engine apa optimasinya, betul nggak? Hmm. Itu harus 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 sama tuh ya antara logo, antara nama itu harus 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 serasi kan gitu loh. Hmm. Justru malah fotonya itu adalah harus logo perusahaan. Makanya di website kan harus ada logo perusahaan. Kalau yang mau di branding adalah perusahaan ya. Oke, itu ngejawab pertanyaan kalau foto logo perusahaan boleh nggak? Boleh asal perusahaan yang di branding kan. Jangan sampai dibalik ya. Perusahaan yang di branding tapi fotonya kita. Bener nggak? Oh. Hmm. Bener nggak? Atau kita yang di branding adalah perusahaan. Betul nggak? Itu salah-salah banget ya. Gitu loh. Oke, sebelum ke selanjutnya tadi pas di bio tadi gitu kan. Teman-teman kan di situ sekarang memang mainnya adalah ke bio. Bio ntar mainnya adalah langsung ke WA kan, betul nggak? Ya, Ya mungkin di situ link WA kita harus ada, betul nggak? Jangan betul. dicantumin nomor handphone kita, mendingan chat. Kan sekarang ada WWA, HTTPS, WA, chat gitu kan nomor handphone. Jadi langsung ke handphone ya. Atau kalau teman-teman mau, bikinlah di link ya adalah profil kita ya di link kalau nggak di landing page kita bikin dikit lah sekarang bikin landing page kan nggak terlalu mahal ya atau bisa gratisan juga di Canva juga bisa ya jadi biar orang percaya kita apa yang bukan kita siapa ya jadi keahlian kita apa aja gitu kan jadi kalau ada orang perlu membutuhkan kita kan gitu bener nggak ya gitu loh oke saya lanjut ya teman-teman nggak kecepatan ya saya ngomong Pak Nugi. Enggak, itu udah cukup bagus. Oke, siap, siap. Nah, kemudian selanjutnya ini basic selanjutnya adalah marketing properti adalah konten kreator. Ya, jadi teman-teman, ya selain tadi kita sudah belajar masalah kita punya apa namanya tuh mindset. Nah, kemudian pondasi selanjutnya adalah ini sebuah keniscayaan marketing properti adalah konten kreator. Ada teman-teman dulu untuk membuat konten kreator segala macam pakai orang dan biayanya cukup mahal, betul nggak? Ya. Betul. Jangan sampai dunia kita dialihkan ke orang gitu ya, bener nggak? Mereka Hmm. nggak ngerti apa-apa. Mereka cuma ngertinya adalah bikin konten, bikin video, tapi rohnya nggak ada. Hmm. Yang ngerti itu kan kita, ya. Hmm. Yang tahu product knowledge kan kita, bener nggak? Ya, Betul. ya kita lah yang bikin, betul nggak? Nah, bener nggak? Percayalah di era sekarang marketing properti yang sukses adalah mereka yang juga bertransformasi menjadi konten kreator, bener nggak? Ya. Jadi bukan, tapi punten ya, bukan konten kreator yang profesional dan hebat dan segala macam enggak, gitu kan? Yang paling penting kita mah bisa aja, bener nggak? Ya, nggak usah terlalu harus jago dan segala macam, bener nggak? Kemudian bukan sekedar menjual rumah, mereka membangun perhatian, kepercayaan, dan koneksi emosional dengan calon klien lewat konten-konten yang bermakna. Mereka tidak hanya tampil sebagai penjual, tapi sebagai sumber informasi dan inspirasi bagi para pencari rumah atau investor. Makanya teman-teman, ntar pada saat bikin video dan segala macam, kita bukan bicara masalah iklan ad ya, bener nggak? Kalau iklan ad kan gampang, tinggal videonya sudah ada disiapin apa developer kan, bener nggak Kang Nugi? Betul, betul, betul. Sudah ada. Ya, biasa sudah disiapin kan, tinggal Ya. diedit kan gitu loh. Cuma untuk nge-branding diri nih, nah kita harus bikin, ya harus bikin. Jadi nggak harus sekarang itu nggak harus diedit matang-matang bagus-bagus. Sekarang itu Facebook dan Reel dan segala macam senangnya adalah yang original, betul nggak? Ya, yang original. Original tuh beginilah. Teman-teman ketika survei gitu ya, bener nggak divideoin aja, pakai slow motion gitu kan, betul nggak ya? Pakai Hmm. slow motion misalkan survei rumah di mana di Emerald gitu kan, lagi lihat proyeknya segala macam, ya sudah itu aja diposting. Jadi everyday setiap keseharian kita dipostingin aja, ya. Itu kalau kita mau apa namanya tuh
selain yang edukasi tadi kan, gitu loh. Kemudian orang itu membeli itu bukan dari yang paling pintar bicara. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu saya tuh 94 yang pintar bicara itu yang jago jualan, ya. Tetapi sekarang yang paling konsisten memberikan nilai, memberikan value added ya ke mereka. Nah, gimana kita mau memberikan value added ke orang sedangkan kita juga apa namanya tuh ilmunya kurang. Nah, makanya kita kan tetap harus belajar. Jadi sekali lagi teman-teman marketing properti itu adalah sekarang harus menjadi content creator. Tapi tidak harus harus jago dan segala macam. Yang paling penting mah bisa. Dan saya yakin semua orang juga bisa. Nah, kenapa saya bilang saya umur 54 tahun, saya bisa berarti kan teman-teman yang di bawah umur saya kan bisa. Halo, Pak Nugi? Ya, halo, halo. Ya, next Pak Nugi. Ya, Hmm. Recording in progress. Nah, sudah ada, Pak? sudah. Oke. Nah, oke, ini sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan ya, Pak Nugi. Di sini mulai dari, oke, ilmunya keren Pak Asep, ya sama-sama, cukup mudah dipahami, oke, Pak Arya, thank you. Nah, kemudian apakah konten harus berhubungan dengan properti? Saya pakai template CapCut buat konten agama karena bagaimana itu Pak, gitu ya. Jadi intinya begini, teman-teman, ya, apakah kontenan harus berhubungan dengan properti? Ya, memang setiap kita konten agar algoritmanya sama Google kita dikenalnya adalah properti, berarti harus ada hubungan dengan properti. Nangkap ya? Hmm, Jangan gado ya. Hari ini kita kayak gado-gado kan ada apa namanya itu ada kacang, ada apa semuanya ada kan, Pak Nugi ya. Eh, betul. Nah, jadi itu kayak gado-gado. Jadi kita jangan gado-gado. Walaupun di sananya dari gambar, dari apa macam-macam nggak ada masalah, tetapi tetap harus ada hubungannya dengan properti, gitu ya. Nah, apakah konten harus berhubungan dengan properti? Iya. Nah, saya pakai template CapCut, Pak. Oh, nggak apa-apa. Pakai template silakan aja. Ya, itu lebih memudahkan. Mau CapCut kayak templatenya, mau di Canva, itu boleh. Itu lebih memudahkan. Betul nggak? Ya. Nah, buat konten. Nah, konten agama. Karena bagaimana itu, Pak? Misalkan konten agama, tapi dimasukin di situ, silakan aja. Nggak ada masalah ya. Masukin konten agama. Kalau boleh, pada saat kita bikin konten agama, ya, backgroundnya adalah properti yang kita jual. Kan Hmm, tetap aja ada hubungannya, betul nggak? Kita hubung-hubungkan kan gitu, bener nggak Pak? Gitu loh, ya. Jadi tetap saya juga sama tuh. Itu dulu juga saya gamang. Apakah kan kalau sekarang konten agama kan harus masjid apa segala macam tidak? Mungkin teman-teman mohon maaf kan, misalkan ada hadis dan segala macam ya sudah, ya. Contohlah kita misalkan lagi apa namanya tuh lagi syuting yang Emerald. Ambillah mungkin nggak usah banyak-banyak 30 detik ya. Itu jangan sampai 2 menit ya, salah ya. Maksimal jangan sampai 1,5 menit. Jangan. Kalau menurut saya sih lebih prepare adalah maksimal 1 menit. Ya 30 detik sampai 1 menit gitu ya. Nah, kemudian di situ baru kita posting gitu kan. Kemudian editlah. Di bawahnya mungkin kata-kata mutiara Islami atau apa gitu kan. Nah, Pak, tapi saya pinginnya yang lain yang betul-betul pure boleh. Tetapi jangan di feed ya teman-teman kalau pingin kayak gitu. Masukinnya di mana coba teman-teman? Masukinnya adalah di story. Di story bebas itu mau ngapain? Ya, oh, oke. mau makan kayak mau apa segala macam di story ya. Tetapi Oke. kalau udah main di story, teman-teman harus pakai highlight di bawahnya ya. Hmm, Properti apa kan ada highlight ya, teman-teman. ya. Ya, itu harus ada tuh highlight. Nah, masalah yang lain-lain itu masukin tuh, masalah keluarga dan segala macam masukin di situ di highlight. Ya kalau teman-teman yang main Instagram itu pasti paham ya. Pak Asep, aku mau tanya sebentar. Boleh, boleh. Jadi gini, tadi kan Pak Asep bilang bahwa untuk postingan yang ada di media sosial itu kan kalau bisa disarankan untuk tidak jualan terus nih. Nah, Betul. kira-kira proporsinya itu seperti apa ya postingannya? Apakah dari keseluruhan konten kita
proporsinya tuh seperti apa? Apakah 50% tentang edukasi atau tentang apa, atau 50% tentang jualan, atau gimana tuh proporsinya dalam Ya, keseluruhan konten kita? oke Kak. Itu apa namanya itu? Kalau di ebook saya itu ada jawabannya ya di belakang tuh. Hmm. Ya, teman-teman bisa buka tuh ntar berapa persennya. Nah, Hmm. cuman ya untuk memudahkan teman-teman ya, satu kita harus belajar adalah soft selling, tidak Hmm. selling, betul nggak? Jadi harus udah mulai dihindari adalah apa namanya itu langsung jualan, dijual Hmm. rumah emerald segala macam posting gitu kan? Ya. Hmm. Kalau mau adalah soft selling. Caranya soft selling kan begini, teman-teman. Tetap jualan, ya, tetap jualan. Tetapi kita soft selling, ya. Ceritalah misalkan cara mengambil cara apa syarat-syarat KPR melalui apa syarat-syarat KPR beli rumah di mana? Di Emerald, Bandung Barat, gitu oh kan? Emerald. Ya, Nah, ya, di Emerald misalkan. Nah, chat saya ya, DM saya ya, itu kan salah satu postingan, Pak. Dan di situ oke, adalah baik. misalkan gambarnya tetap lokasi-lokasi emerald. Betul nggak? Soft Ah, selling kan? Betul nggak? betul, betul, betul. Ya. Jadi maksud saya teh, kita memang harus edukasi setiap marketing atau kita juga seperti itu. Jangan langsung hajar jualan, jualan, jualan gitu kan. Kayak tadi player dipindahkan kan gampang. Betul nggak? Orang Iya, kebayang nggak coba follower kita cuma berapa? Teman-teman kita kan Pak, ya paling betul. paling si Teteh, si AA, Bapak, Mama, gitu kan. Paling yang like itu aja. Paling teman-teman kita kan. Sedangkan kita kan di situ jutaan gitu kan. Kalau cuma kayak gitu itu nggak bisa, ya. Hmm. Jadi berapa persen dan segala macamnya gitu kan. Lebih bagus adalah yang paling banyak itu tadi mengedukasi, Oke. mengedukasi kebutuhan si pembeli gitu ya. Hmm. Nah, itu betul nggak? Kalau harus Betul. ada misalkan jualan, boleh boleh lah gitu kan. Cuman jangan ya kalau misalkan 5% adalah sesekali lah, bener nggak? Kalau ada penting-penting banget yang memang harus kita apa kepaksa jual gitu. Tapi kalau saya sih apa menghindari itu ya, gitu lah, Hmm. menghindari itu. Oke, Jadi baik. yang lebih banyak adalah tadi ke edukasi ya, gitu loh. Oke, baik. Kalau untuk edukasi ini, apakah dia itu berpotensi untuk mendapatkan followers yang banyak, views yang banyak, atau memang yang paling bagus itu hard sellingnya gitu, yang viewsnya banyak ataupun like-nya banyak gitu, atau komennya yang banyak gitu. Nah, begini teman-teman, ya, ini kan pertanyaan bagus tuh, ya. Yang kita harapkan itu kan sebenarnya closing, betul? Betul. Nah, jangan terjebak dengan views, jangan terjebak dengan lead dan segala macam tuh, ya. Hmm. Kadang-kadang kan kita ngelihatnya view dan like, betul nggak? Iya, betul. Wih, like kita ada 100, viewsnya Senang ada jadinya. 5.000 kan gitu. Seneng kan? Iya, senang. Nah, sekarang pertanyaan ada yang closing nggak? Belum tentu. Belum tentu kan? Kejebak kan itu, ya. Iya. Saya lebih senang adalah saya nggak hindari, saya senang juga ada views. Cuman kalau viewsnya cuma 100, love-nya cuma satu, tapi ada yang DM ke kita, ya. Bapak, Hmm. itu saya lihat ada emerald ya gitu kan. Tapi paling kita nggak posting emerald kan, ya. Cuman karena apa namanya tuh edukasi edukasi, akhirnya Pak itu emerald di mana ya lokasinya, betul nggak? Nah kita follow Betul. up, follow up, follow up segala macam, DM akhirnya deal. Nah itu yang kita maksud saya itu Pak, gitu loh. Oke, baik, 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 baik. Jadi itu nggak akan yang kita DM tadi, yang kita sampaikan itu nggak akan ada views dan segala macam kecuali Bapak bikin konten yang jungkel jumpalik tuh, yang kayak apa nanti kemarin yang viral itu kan. Ya, Oh iya, ini rumahku, hook, ini kayak yang gitu tuh. lucu-lucuan Juga gitu gitu, ya, Pak ya. lucu-lucuan. Nah, itu paling banyak itu. Yang kedua saya jawab adalah testimoni. Hmm. Jadi kalau Bapak misalkan sudah ada jualan tuh, di Emerald dan segala macam, itu mah wajib aja diposting, Pak. Oke, baik, baik, baik. Itu wajib diposting tuh, ya. Kalau bisa mah diposting, kalau bisa mah kalau bisa nih, bukan diposting fotonya bahwa sedang apa segala macam. Kalau bisa mereka dibikin video untuk memposting siapa kita. Itu keren, Oke, baik, baik, baik. gitu loh. Siap, dahsyat. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Boleh. Udah mulai ngantuk nih. Sudah mulai ngantuk. Oke, kita sebentar lagi ya. Nah, jadi Hmm. jika Anda ingin closing book apa bukan hanya sekali tapi berkali-kali, nah ini rumusnya ya. Mulai menjadi marketing properti yang juga membangun audiens digital. Nah, seperti tadi, makanya semakin banyak yang chatting, semakin banyak yang DM itu adalah
membangun walaupun tidak beli sekarang gitu ya, tetapi next mereka akan beli satu. Nah, cara ngebangun audiens digital ini teman-teman, ya kalau di Facebook di ini kita kan paling senang di like dan paling senang di komen, benar nggak Pak Nugi? Betul, betul. Ha, Tetapi kita jarang like dan jarang komen. jarang. Yang namanya medsos itu harus saling mengunjungi, betul nggak? Saling Betul. komentar dan segala macam. Saya hampir setiap hari itu 1 jam, waktu saya dipakai untuk komentar. Yang balas-balasin yang komentar ya, Pak? Balas-balas komentar. Semua saya yang, tapi jangan nggak semua ya. Yang saya tertarik memang tertarik saya klik, saya wajib congratulations apa segala macam, terima kasih. Pokoknya semua kita wajib. Itu adalah ngebangun, bener nggak? Ngebangun apa audien kita gitu loh. Bener nggak Pak? Suatu saat dia beli rumah, dia yakin aja nggak akan ke tempat lain, pasti ke saya. Gitu loh. Ya. Itu mah udah benar-benar apa nah itu karena dia tahu bahwa saya di apa di properti segala macam gitu kan ya. Ketika dia dapat uang dapat warisan kek bener nggak tiba-tiba dapat bonus dari perusahaannya gitu ya beli rumah lagi segala macam. Nah karena kita tahu kan bahwa kita adalah di dunia properti jual beli properti gitu loh. Kemudian bangun branding bukan hanya jualan. Nah ini tadi balik lagi kan Pak ya. Kita Hmm. hanya tapi kita harus jual branding, apa yang dibutuhkan masyarakat kita edukasi. Bangun relasi bukan hanya transaksi. Nah, ini penting teman-teman. Saya alhamdulillah selama 30 tahun ya banyak relasi-relasi kita dan segala macam gitu ya. Apa namanya itu? Jadi bukan hanya transaksi. Transaksi alhamdulillah karena kenapa relasi luar biasa teman-teman. Nah, ini kuncinya nih. Ya, kalau karena kita dipercaya gitu kan, dia tuh mungkin kita beli ke 1 orang, tetapi bisa di 10 orang Pak Nugi, ya Oh, ya, karena dahsyat, dahsyat. yang satu ini kita dipercaya ya, yang satu ini dia bawa relasi-relasinya dia kan, betul nggak Pak? Betul, betul, betul. Nah itu banyak kalau di Bandung teh eh, itu memang Bandung kayak gitu tuh. Kalau yang A beli, teman-teman A pasti beli, Ikut-ikutan ya, Pak ya? ikut-ikutan, ya. Hmm. Jadi itu harus pinter tuh, harus bisa ngedengus tuh. Itu siapa yang tokohnya tuh, gitu loh. Tokohnya dapat, ini kena gitu kan, gitu loh. Ya, jadi bukan hanya transaksi udah dapat satu udah gitu kan. Saya Hmm. biasanya suka ngebangun relasi dari kayak 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 gituan. Ya. Terus terang karena di dunia digital ini yang dikenal dan dipercaya dialah yang menang, bukan hanya dikenal. Nah, dikenal mah banyak, betul nggak? Ya, Ayu Ting Ting juga dikenal, betul nggak? Ya, semua juga Iya. dikenal gitu kan. Tapi yang dipercaya untuk dunia properti kan sedikit. Next Pak Nugi. Oke, ini perbedaan marketing konvensional PS digital ya. Ini buat teman-teman berada di mana nih? Biasanya kalau yang konvensional itu menunggu pembeli datang, ya. Kalau yang marketing digital aktif membangun branding online, oke? Kemudian kalau marketing konvensional mengandalkan brosur, spanduk. Nah, tapi kalau yang digital memanfaatkan Instagram Reel, WhatsApp ya. WhatsApp Story. Jangan salah, WhatsApp sekarang udah mulai berbayar ya, Pak Nugi ya. Ada 100, ada Ya, yang 500 betul. juga, ada yang sejuta. Ya, itu mungkin next kita bahas tuh tentang WA gitu ya. Fokus pada harga dan unit tuh. Kalau yang konvensional, kalau harganya murah kita jualin gitu kan. Nah, tapi kalau ini fokus pada solusi dan kebutuhan klien. Memang relatif rada teoritik ya, tetapi saya pakai ini semua ya. Follow up manual ya. Kalau ini memanfaatkan CRM dan automation tools. Jangan salah teman-teman, ya, kalau kayak tadi tuh pakai Meta Ads segala macam. Kalau yang chatting ke teman-teman 10-20 masih bisa sendiri ya, Pak Nugi. Betul. Tapi kalau udah 200, udah Wah, 300, capek. mabok loh, Pak. Iya, Udah maaf. ya. Berarti kita harus memanfaatkan apa yang namanya automation automatic lah tools ya, Hmm. pakai robot. Tapi robotnya yang pakai bahasa manusia dan segala macam. Ketika ada yang serius baru kita masuk gitu kan. Nah, kalau lebih enaknya kalau itu belum terjadi, teman-teman, berarti kalau untuk jualan primary itu wajib pakai landing page. Kalau saya sih menyarankan pakai landing page dulu Pak Nugi. Masuk dulu ke landing page gitu kan, pakai di situ pakai pakai pixel ya, pakai Iya. pixel biar ketahuan siapa yang datang dan segala macam. Nah dari situ biasanya landing page-nya oke, baru ke WA gitu loh. Bener nggak? Jadi kesaring dulu di landing page. Jadi kita nggak capek. Ya, kalau saya sih pakai kayak gitu kalau jualan untuk di primary. Kalau yang secondary itu langsung ke WA. Ya. Nah, Hmm. kemudian pasar lokal terbatas kalau yang konvensional ya. Kalau Bandung Bandung doang. Ya, tapi kalau digital jangan salah, jangkauan luas bahkan luar negeri kota. Sekarang Emerald kita jualan.
Jangan ngelihat Padalarang, Cimahi, Bandung. Mungkin pasarnya bisa di Tangerang, pasarnya bisa di Jakarta, betul nggak? Pasarnya bisa di Bogor. Nah, makanya pakai meta ad dan segala macam itu kan jangkauannya kita bisa 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 olah sendiri kan, bisa tentukan sendiri kan gitu loh. Ya, oke, next, Pak Nugi. Oke, ini sih nggak terlalu banyak ya. Jika kita bicara tentang marketing properti digital, bukan berarti mereka meninggalkan cara-cara tradisional sepenuhnya ya. Marketing properti digital yang sukses justru menggabungkan kekuatan offline dan online dengan cerdas. Mereka tahu kapan saatnya bertemu langsung dengan klien dan kapan saatnya untuk menggunakan kekuatan dunia digital yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini quote-nya yang membedakan marketing properti sukses dengan yang tidak adalah kemampuan mereka beradaptasi dan memanfaatkan peluang. Tadi saya sudah sampaikan kemampuan mereka beradaptasi dan memanfaatkan peluang. Nah, next ya, Pak Nugi. Oke, nah ini teman-teman sudah mau selesai ya di 14 ini. Ini ada skill dasar yang harus apa namanya itu dimiliki properti digital. Ini luar biasa ya, yang hadir 150 ya Pak Nugi ya. Iya, betul. Luar biasa, luar biasa. Ya, skill dasar yang harus dimiliki marketing properti digital nih teman-teman. Satu, ini bikin konten yang sederhana kita harus punya. Jadi teman-teman nggak perlu jadi ahli desain grafis dengan tool gratis seperti Canva atau CapCut yang tadi tanyakan Ibu pakai template, silakan. Jadi Anda sudah bisa membuat konten visual yang menarik dan efektif untuk audiensnya. Jangan takut untuk mencoba karena semakin sering kita melakukannya semakin jago kita. Nah, cuma teman-teman caranya bikin apa CapCut dan segala macam ya. Untuk writingnya, copywritingnya itu minta di ChatGPT. Ya, ChatGPT tolong bikinkan kita gitu kan apa namanya writing untuk video ini. Biar dia yang bikinin ya, bikinin. Nah, kalau ini dibikinin, udah dibikin copywritingnya, kemudian kita masukin ke website. Ada salah satu website tuh bikin videonya. Gitu. Atau kalau enggak sekarang di Canva sudah ada ya Hmm. sudah ada untuk AI-nya gitu kan. Tapi kalau rada susah-susah ya sudah bikin manual saja ya. Sekarang mudah kok, mudah untuk bikinin apa video. Kemudian ngerti personal branding. Nah, tadi yang Anda tanyakan siapa apa personal branding? Siapa kamu? Apa yang membedakan kamu dari agent lainnya? Personal branding bukan hanya soal logo atau nama ya, tapi juga bagaimana kamu mempresentasikan diri secara online, keunikan dan nilai yang kamu tawarkan kepada klien. Orang membeli dari orang yang mereka kenal dan percaya. Nah, kalau saya sih mengartikan personal branding itu adalah ya apa yang dibutuhkan sama orang lain kita punya nggak gitu loh. Ya, maksudnya tersedia nggak di apa di kita gitu ya gitu. Next, Pak Nugi. Nah, selain dua ini yang ketiga nih teman-teman ya untuk personal branding gitu kan, ngerti cara bangun kepercayaan online. Ya, di dunia digital ini kepercayaan adalah segalanya. Ya, teman-teman bisa bangun kepercayaan dengan konsisten, memberikan informasi yang bermanfaat, dan menjadi sumber terpercaya di bidang properti. Kepercayaan ini akan mengubah follower menjadi klien yang loyal, kan gitu. Kemudian yang keempat, ngerti cara follow up digital. Ya, ya ini Kang Yana jago lah ya untuk Pak Nugi, teman-teman di sana untuk follow up. Jadi hubungi klien lewat DM, WA, dan atau email secara profesional. Jangan hanya menunggu mereka untuk menghubungi follow up kita. Jadi kita yang lebih aktif. Kemudian kelima, ngerti data dan analisis sederhana. Nah, apakah disukai audien konten seperti apa yang paling banyak? Jadi teman-teman kalau ini udah masuk ke meta ad ya, gitu loh. Jadi saya suka menganalisa tuh teman-teman yang tadi ditanyakan meta ad tadi, kenapa kok boncos segala macam. Jangan sampai sekali meta ad langsung kita menyimpulkan Kang Nugi bahwa kita boncos. Oh. Ya, Hmm. sekali iklan 100.000, 200.000, 500.000, hasilnya misalkan viewsnya banyak, apa interaksinya banyak, gitu ya. Kemudian apa ininya yang DM juga banyak, tapi hasilnya nggak ada. Cuma kita sekali iklan. Hmm. Nah, jadi teman-teman, gitu kan, kalau kita udah masuk ke Meta Ad, bikin adalah beberapa alternatif. Saya biasa bikin 3 alternatif, maksimal 5, ya. Saya berbarengan tiga-tiga itu kita iklankan, set, ya. Dengan satu iklan A, iklan B, iklan C dengan narasi yang berbeda-beda, ya. Nah, saya lihat konversi mana yang terbaik di antara semua itu. Nah, yang terbaik itu adalah sampai ke DM, bukan sampai ke jualan ya. Hmm. Karena tugasnya Facebook mah bukan jualan, bukan sampai ke jualan. Jadi kalau kita nggak jualan, jangan salahin Meta Ad. Nangkap ya?
Nangkap, nangkap, nangkap. sampai ke DM ke kita. Nah, kalau misalkan di antara semua ini yang DM-nya ternyata banyak yang serius, ya, benar nggak? Itu adalah iklan yang terbaik, gitu kan? Apalagi bikinnya yang murah ya, kita kan bisa lihat ntar, ya, Ya, klik per kliknya berapa harganya, betul nggak? Ya. betul. Nah, itu bisa kita lihat tuh, bisa kita cek gitu kan. Nah, biasanya kita tiga, di antara itu semua yang paling banyak DM-nya, ya maksudnya yang paling respon yang paling positif, itu yang saya pakai. Jadi artinya kita buat dulu riset tiga iklan. Nah, setelah tiga itu mana yang terbaik, itu salah satu kita ambil, itu yang terus kita boosting. Gitu loh. Jadi yang kecil-kecil mah jangan dulu mahal-mahal. Betul nggak? Murah-murah aja. Kadang-kadang saya pakai 100.000, 100.000, 100.000. Jadi 300.000 tuh. Ya, di antara yang terbagus baru kita iklanin. Gitu loh. Bener nggak, Pak? Betul, betul, Gitu betul. loh. Jadi caranya kayak gitu, teman-teman. Gitu kan. Jadi, nah, itu sampai ke lead, sampai ke DM. Nah, tugasnya selesai tuh si Facebook, si Meta Ad. Karena sudah ada DM kan ke kita. Maksudnya udah ada chatting ke WA kan? Gitu loh. Dari WA ke sana itu tugasnya betul pure kita sebagai sales. Bagaimana meng-hire orang, bagaimana telepon, bagaimana WA, bagaimana ini supaya dan segala macam follow up. Nah, itu tugasnya itu. Jadi jangan salah, jangan sampai salahkan kita Facebook gitu kan. Nggak ada yang deal, salah siapa? Salah Facebook. Jangan. Ya, kasihan kan Facebooknya. Nah, nggak. Tapi Pak, saya kan dari 500 nggak ada yang deal satu segala macam. Banyak itu. Nah, itu adalah memang di mana-mana yang namanya properti kayak gitu. Ya, kalau saya ke marketing di kantor ya, ada data 200, ada data 100. Selama dia belum masuk kubur, berarti itu adalah klien kita tuh, Pak Nugi. Oh, gitu. Siap, Oke? siap. Sekarang nggak beli, tapi tahun depan bisa beli. Ya, 2 tahun lagi bisa beli itu. Tapi tetap kita say hello dan segala macam tuh. Karena kita membangun yang namanya audien tadi. Betul nggak, Pak Nugi? Gitu loh. Oh iya, ya. Jangan Siap. sampai gitu yang serius kita olah, yang nggak serius kita tidak olah. Nah, itu bahaya tuh. Akhirnya kita cuma dapat, sok coba kebayang nggak? Tapi kalau kita anggaplah teman-teman di sini misalkan ya, dari Meta Ads, dari organik dikumpulkan, dalam setahun misalkan punya 2.000 atau 3.000. So, kalau kita tanya sekarang di chat WA, Bapak, Ibu, segala macam kontak name-nya ada berapa? Kan bisa cek kan di WA kan, Pak Nugi? Oh Ya, iya, bisa. kontak name-nya ada berapa orang? Bener nggak? Mm-mm. Ya. Nah, anggaplah kita punya 5.000. 5.000 tidak ada yang beli. Nah, kalau menurut pandangan ini kan, oh, saya tidak ada jualan dan segala macam. Jangan salah, itu adalah harta dari Allah yang kita kasih, itu kan 5.000 orang. Kebayang nggak kita chat dan segala macam, kita follow up dan segala macam, ya maksudnya kita bina lah. Kita rawat tuh, kita maintenance itu klien. 5.000 nya itu, 10% aja udah 500, Pak Nugi. Ya, Oh. jangan 10%, 1% aja udah 50. Dari dalam Oh tahun yang iya. sama, mereka beli. Hmm. Bisa 50 unit itu, Pak Nugi. Oh Ya, iya. Mm-mm. anggaplah misalkan sekarang nggak beli, tetapi kan mungkin ntar Emerald kan buka lagi proyek baru, buka Baik, lagi baru. klaster baru dan segala macam. Itu kan bisa Betul. dimainkan segala macam. Itu kekuatan database ya, gitu loh. Hmm. Oke, itu eh, jadi jangan sampai salahkan Meta Ad gitu kan kalau kita nggak jualan di sini, karena orang banyak salah kaprah ya tentang itu. Oke, next teman-teman, Pak Nugi. Nah, ini teman-teman, mungkin sedikit lagi ya. Kesalahan umum menjadi marketing saat masuk ke dunia digital. Nah, banyak marketing properti yang berpikir bahwa dunia digital itu sederhana. Mereka sering berpikir, ah, tinggal posting aja foto rumah tiap hari, nanti juga ada yang tanya. Kan gitu, Pak Nugi? Oh Tuh. iya. Padahal kenyataannya yang terjadi postingannya sepi. Tidak ada engagement, tidak ada yang percaya, tidak ada yang closing gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, mungkin ini jawaban yang sederhana yang tadi kita sampaikan di awal. Mereka hanya fokus posting jualan tanpa memberikan nilai yang berharga bagi audiens, tidak edukasi gitu kan, tidak ada kebutuhan mereka. Dunia digital bukan hanya tentang menjual, tetapi tentang membangun hubungan dan memberikan manfaat. Itu penting tuh. Itu yang tidak disadari gitu kan, ya, sama teman-teman yang memang menggunakan pemasaran di digital. Oke, next Pak Nugi. Nah, ini kesalahan umum lain yang sering terjadi. Tidak jelas brandingnya. Tadi udah sampaikan kan, foto dan segala macam. Caption kaku dan membosankan. Tidak pernah muncul di story atau di reel. Ya, tuh. Story itu luar biasa loh pengaruhnya ya. Tidak punya sistem follow up digital. Ini adalah kesalahan umum lain yang sering terjadi ya. Kita skip aja. Oke, next Pak Nugi. Nah, ingat ya teman-teman nih, dunia digital ini adalah dunia yang penuh distraksi ya. Jika kalau kita tidak bisa menarik perhatian dalam beberapa detik,
Pertama, calon pembeli akan scroll dan pindah ke akun lain atau audiens kita ya. Mereka akan mencari sesuatu yang lebih menarik, lebih informatif, dan tentunya lebih dipercaya. Jadi untuk sukses di dunia digital ini, teman-teman harus menjadi marketing properti yang lebih dari standar pemasar. Jadi teman-teman harus menjadi sumber informasi yang bermanfaat, yang bisa membangun kepercayaan dan menghadirkan nilai lebih kepada audiens kita. Ya, oke, next Pak Nugi. Nah, ini teman-teman, ini jadi yang saya sampaikan tadi itu semuanya ada di ebook ya. Jadi teman-teman saya ada ebook sudah posting bertahun-tahun belum closing juga. Jadi bagaimana caranya menjual dalam waktu 3 bulan apa namanya itu 50% ya. Memiliki. Jadi silakan kalau toh mau beli ada linknya di Yardi ya, Pak Yardi ya, Pak Nugi. Iya, Ya, itu saya juga harganya khusus ada. teman-teman itu tadi berbayar atau tidak ya pasti bayar lah ya. Harga ini sampai bulan Mei ini harganya sih totalnya 138 Pak Nugi. Oh ya, 138. Cuman untuk sekarang sampai bulan Mei ini terutama buat teman-teman yang mau beli itu harganya sekarang 67 ya. Ya murah diskon berapa persen tuh Pak Nugi? Ya, oh ya gitu ya, loh. Ini Pak Nugi udah thank you udah di apa disampaikan kan itunya apa namanya itu tinggal klik di situ tinggal bayar 67.000 sampai bulan Mei. Setelah itu ya balik ke 138 gitu kan. Nah, hmm, teman-teman ini bisa pelajari. Jadi semua yang tadi itu ya teman-teman bersyukur nih beli e-booknya kemudian saya jelasin. Jadi ada teman-teman ada beli e-book tapi kita nggak bisa sempat jelasin ya. Nah, jadi insya Allah mungkin ke depan Pak Yardi akan adain apa namanya itu Zoom lagi segala macam. Nah, mungkin ini akan lebih dibahas lebih parsial ya, Pak Nugi. Nah, mungkin next kira teman-teman Pak Nugi bisa next. oke. Nah, ini tabel kontennya ya. Jadi ada revolusi digital dalam dunia properti ini jadi banyak tuh item-itemnya ya. Kemudian di bab kedua ada bangun personal branding yang kuat dengan etalase digital yang meyakinkan. Semua kita bahas di situ. Terus next Pak Nugi. Kemudian ada konten yang bikin closing tanpa tampil muka cuman like gitu kan. Cuman bukan like. Kemudian ada yang keempat strategi tanpa iklan tetap ramai. Jadi tidak harus iklan berbayar ya. Hmm. Juga ada strateginya. Kemudian ada closing online tetap apa human touch online tetapi kemanusiaannya ada gitu ya. Kemudian dewasa menggunakan meta ad ini juga penting. Semuanya pondasi-pondasi ya teman-teman ya. Kemudian terakhir Pak Nugi. Habis, Eh, habis ya? Oke, habis. oke, habis. Thank you, thank you. Itu mungkin ya teman-teman. Ya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, dipahami, Ini berkah. ada. Mohon maaf nih kalau ada kata salah. Silakan kalau mau tanya dan segala macam. Oh ini terakhir nih, ada Oh studi iya, kasus, ada penutup. Oh ya ada bonusnya ya. Ada apa? Ada apa? Bonusnya itu kalau nggak salah ada worksheet sama template Canva ya. Yang tadi apa namanya itu yang saya sampaikan untuk materi-materi Carousel segala macam di situ ada templatenya. Ya, oke, sudah. oke, gitu aja mungkin. Thank you. Siapa tuh ada yang mau ditanyakan langsung silakan. Siapa tuh saya bisa jawab ya. Boleh silakan ditulis di kolom komentar atau mau open kamera dan juga open mic juga boleh silakan. Kita ngobrol-ngobrol bareng di Zoominar ini. Oh ya, tadi ada yang minta nomor handphone saya. Silakan kasih aja Pak Nugi. Oke, baik-baik. Coba Ya, saya copy dulu nomor handphonenya. ya. Jadi buat teman-teman yang pengen chat ke nomornya Pak Asep, bisa ke nomor 0819 7780 7829. Dan ini chatnya juga nanti saya kirim di kolom komentar. Coba saya ulangi ya. Nomornya itu 0819 7780 7828. Ya, itu ada Pak Jamil Bekasi katanya mau tanya tuh Pak. Oke, Pak Jamil, silakan Pak Jamil bisa di open kamera dan juga open mic. Kita ngobrol-ngobrol bareng nih, Pak Jamil, silakan. Udah angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Open mic aja ya kan? Ya, Open mic aja ya. Coba ya. boleh. Ya, Silakan, silakan nggak apa-apa. silakan. Ya.
Jadi ceritanya kan saya pada saat bergabung di apa namanya The Kontrak. Emerald Resort ini, Oh, yes. uh, datanya itu kan dari database. Hmm. Awal-awal kayak meyakinkan, dia cerita bahkan menghubungi saya hampir hampir 1 jam bicara, hampir 1 jam Hmm. bicara karena dia tertarik dengan postingan video saya tentang The Emeralda. Hmm. Setelah sekian lama, kayaknya malah tambah dingin, tambah dingin, tambah dingin. Itu kira-kira apa? Dan latar belakangnya, dia itu bekerja sekaligus pengusaha. Dia propertinya ada di Jakarta, ada di Palembang, ada di Jambi, dia juga ada kebun. Cuma saya mau ngedirin yang di Emerald ini kok jadi kayaknya dingin. Kira-kira apa kelemahan saya dan sebagainya, mungkin ada yang perlu masukan nih dari Kang Asep nih. Terima kasih. Ya, Pak Jamil, thank you nih pertanyaan. Itu adalah masalah yang terbanyak di baik di primary project maupun di secondary, ya. Nah, setelah DM ke kita, kita ngobrol banyak. Anggaplah itu kan sampai ngobrol ya. Ini mah udah sampai lihat, sampai survei nih. Ya, udah lebih, berarti lebih positif lagi kan kalau udah survei kan? Betul nggak? Dan surveinya ini nggak sekali, Kang Nugi. Udah dua, Oh. udah ketiga kali ya. Hmm. Kemudian, nah, kemudian dia udah bawa istri, bawa anaknya, bawa istrinya yang pertama, yang kedua nggak diajak, Hmm. ya. Jadi intinya keluarga udah diajak segala macam, tapi setelah seminggu, setelah 2 minggu, setelah 3 minggu, ya itu dingin. Hmm. Kalau tadi kan baru apa namanya tuh, baru DM doang, baru ngobrol Baru doang kan, telepon, iya telepon baru satu telepon, jam. udah dia dingin, betul nggak? Hmm. Ini mah benar-benar sudah lihat dan segala macam itu langsung dingin, ya. Hmm. Gitu loh. Nah, ini masalahnya gimana? Satu teman-teman. Ya, Pak Jamil juga teman-teman kalau yang punya permasalahan ini berdasarkan kita punya pengalaman, ya pengalaman. Kemudian teman-teman tim saya juga apa namanya tuh punya pengalaman sama kayak gitu, ya. Jadi pertama kita harus punya mindset, ya. Mindset pertama itu adalah yang namanya pembeli, ya. Itu yang namanya pembeli itu adalah ada satu yang namanya momen, ya. Kalau momen itu lewat, mau diapain juga itu susah. Ya, jadi kita harus apa namanya itu kompas kitanya tuh harus yakin momennya ini pas nggak gitu kan untuk follow up dan segala macam. Nah itu berdasarkan kita punya pengalaman, betul nggak? Ya, itu Ya. jangan lewat tuh, ya jangan lewat. Kapan kita harus neken, kapan neken tuh dalam artian kita kapan harus apa nah tuh ngasih tahu bahwa sekarang harganya sekian, habis sampai sekarang gitu kan? Itu momen tuh. Kalau momennya lewat itu nggak akan kena diskonnya harus misalkan sekarang gitu kan dapatnya besok mah udah nggak ada diskon misalkan ya gitu ya. Kemudian ini juga apa unitnya tinggal segini lagi gitu kan. Kemudian sudah ada yang mau beli lagi, itu kan momen per momen gitu kan. Itu memang harus punya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan bukan itu teman-teman. Ada satu hal yang kita harus punya adalah positive thinking. Betul nggak? Ya. Hmm. Jangan sampai yang kebanyakan adalah setelah ngedengar kayak gitu, oh kita punya ngejudgment diri. Oh ini nggak serius, gitu kan? Ini nggak bener lah bayarnya. Ini mah hoak lah, ini mah boncos lah, apa segala macam. Hmm. Eh, Punten ya, kalau dalam agama saya Muslim gitu kan, kalau kita bicara negatif, apapun kita bicara malaikat doain, ya, aminin, gitu ya, bukan doain, aminin, kan gitu. Ketika kita bilang bahwa ini mah bener bayarnya cek malaikatnya naon, amin. Ujungnya memang benar itu gitu loh. Ah, gitu. Ini kan ini benar ini Pak, ini kenyataan. Ini saya suka bilang positive thinking. Makanya kalau ada bayar yang kayak tadi itu gitu kan, ya sudah sabar segala macam. Saya bilang sih, yang paling penting dia masih bisa dihubungin, masih keep contact ya. Dia nggak beli sekarang nggak jadi masalah. Tetapi sebulan lagi, 2 bulan lagi dia harus beli ke kita. Kata malaikat apa? Amin. Nah, 3 bulan Amin. lagi amin. Jadi gitu Pak Jamil. Jadi ini tidak ada teknis apa segala macam harus ngomong apa, kitanya harus pelan-pelan, harus apa segala macam. Itu enggak ya. Yang paling penting mah adalah kesabaran kita gitu kan untuk follow up kembali ya. Jadi
yang namanya buyer itu kita follow up sampai dia kalau misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti dia nggak bisa di follow up. Bisa di follow up sih ke anak cucunya kalau mau. Ya. Itu Oh, itu banyak kejadian di kita. Nah, karena kita punya seperti itu, gitu kan. Sekarang nggak beli bener. Ini nggak beli kok. Kita kan ada project ya di sampingnya Sumarekon, eksklusif sama kita. Ya, caranya kayak gitu sama. Ya, gitu loh. Jadi hari ini, oh aku udah ke lokasi dan segala macam. Akhirnya 2-3 minggu kemudian kok les. Kita tidak tahu. Marketing saya udah bilang, Pak Asep katanya itu kayaknya nggak bener ya apa segala macam. Jangan ngomong kayak gitu, saya bilang teh. Ya, kayaknya mungkin dia gitu kan sakit atau mungkin dia lagi ada urusan dan segala macam. Coba kita lihat 1 bulan lagi. Apa yang terjadi? Ya, bener sebulan lagi beli. Ternyata apa Pak? Dia gitu kan karena masuk rumah sakit. Ternyata bener sakit. Kita nggak tahu gitu kan. Ya. Nah, padahal kita kontak segala macam nggak ada tuh. Ternyata sebulan kemudian dia beli gitu loh Pak. Jadi kalau kata saya sih goalnya adalah, maksudnya ini adalah tetap harus sabar, gitu kan. Mungkin beberapa waktu kemudian kita tetap follow up tuh, Pak Jamil, ya. Karena saya yakin di antara 100 gitu kan, yang paling banyak adalah kayak gini kejadiannya, ya. Jadi yang langsung closing kayak gitu kan relatif mungkin sedikit. 100 mungkin ada 5 lah cukup ya. Gitu. Tapi 95-nya kebanyakan yang kayak gini. Ya, kayak gitu mungkin Pak Jamil mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, saya tambahin memang dia pada saat itu memang lagi ada problem di pekerjaannya. Jadi mungkin dia yang mempengaruhi juga dia lagi mau mutasi kan, mutasi dari Australia ke Singapura. Mungkin barangkali itu juga yang ngurus itu mungkin yang jadi Ya, kendala ya. bisa sih, Mungkin bisa. bisa Mungkin jadi. mungkin perpindahan itu kalau secara teknis yang mungkin kedua dia lagi pusing ya apa tentang itu. Jadi momennya juga kita salah ya. Ketika dia ada masalah kita kejar-kejar gitu ya. Itu juga salah. Kita lihat momen yang terbaik tuh. Itu pas-pasan tuh ya. Saya biasanya kalau ke teman-teman ya jangan kan kayak gini saya suka punten ya teman-teman saya bawa keagamaan. Saya suka minta sama Allah tuh ya Allah gitu kan saya untuk kan kalau kita meminta kalau Allah ya Allah berikan kita rezeki uang yang banyak kan kayak gitu. hmm. Kalau saya doanya bukan, ya saya biasa setiap kasus sedikit apapun, ya kayak tadi saya mau bicara di sini, saya minta setelah sholat isya, ya Allah saya diberikan kemampuan untuk saya bicara yang memberikan maslahat, yang memberikan manfaat buat teman-teman yang mendengar saya, kan gitu, ya siapapun di antara semua ini yang mendengar, kalau misalkan dia apa namanya tuh marketing, properti atau segala macam, dia mungkin bisa jualan lebih banyak daripada sekarang. Itu doa tuh, ya. Benar nggak? Nah, saya sih biasa suka doa kayak gitu. Nah, sama juga untuk follow up, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini saya mau follow up ini nih, beri kemampuan saya, berikan dia misalkan kelembutan hati dan segala macam. Nah, jadi kita bersandar apa namanya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih seperti itu. Ya, mudah-mudahan ketika kita telepon segala macam, hati dianya lagi enak, lagi masalahnya turun gitu kan, akhirnya nyambung gitu kan. Ya gitu. Atau yang kedua, saya biasanya suka kayak gini, kayak tadi ke Mas Nugi gitu kan, Mas Nugi punten kalau ada waktu apa saya telepon. Nah, jadi bahasa-bahasa kayak gitu tuh, Mas Nugi, itu bahasa-bahasa kayak gitu mungkin sama juga tuh Pak. Ya, mungkin tunggu momen aja sih. Kalau kata saya sih tunggu momen itu. Ya, kayak gitu Pak Jamil. Mudah-mudahan apa membantu ya. Itu yang nelpon bukan saya, dia yang nelpon sampai 1 jam itu, bukan bukan saya yang inisiatif telepon sih. Saya Oh, malah. posting posting video yang dia Heeh. tertarik, dia upayakan, dia cerita bla 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 sampai 1 jam. Saya kira hot, rupanya mungkin barangkali backgroundnya dia pada saat itu juga lagi ada masalah di pekerjaannya mungkin ya, Ya, sehingga sampai sekarang kok dingin gitu. betul betul. Apa pendapat saya Kang. Jadi mungkin kalau 1 jam berarti kan dia serius, betul nggak? Ngapain dia serajam kalau ngobrol nggak ini mah. Cuman mungkin ketika ada dia mau mutusin segala macam dia apa ada sedikit masalah yang tadi pekerjaan mutasi itu ya. Saya pikir kalau masih dekat-dekat mah mutasinya selesai kita jangan nanyain mutasinya ya. Dan nggak. Jadi kita misalkan nanya kabar dan segala macam. Saya biasa suka kayak gitu tuh. Assalamualaikum Pak gitu kan saya maaf lihat bisa diajak bicara sebentar gitu kan. Kalau lagi nyantai udah gitu aja. Dan nggak. Ya Gitu saya tuh Pak. sampai ini masih kontak ya. Kalau statusnya WA saya komentari paling gitu. Gini, masih keep kontak sih. Ya, oke oke. Itu salah satu apa? Salah satu ide bagus tuh, ya. Apa namanya itu keep track tapi nggak langsung ke WA, tetapi medsos. Kadang-kadang medsos bisa ngebantu juga tuh, Pak.
Dia akan posting di medsos ya. Kita apa namanya tuh kita komentarin segala macam kan gitu. Atau tadi di WA kan, kalau di apa ini segala macam ngingetin, ya ngingetin. Status Udah aja bagus sih. bener. Betul, udah bagus tuh Pak, udah bagus, udah bener. Tinggal time-nya aja ntar mungkin. Mudah-mudahan rezeki Bapak tuh. Ya. Oke, ada yang Atur lain nuhun mungkin? bisa. Atunun sami-sami, sami-sami, Kang. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Selamat malam Pak Asep, Kang Malam-malam. Nugi, Ada Pak teman-teman Yadi. semua. Selamat malam Pak Terima, Yadi. terima kasih Pak Asep atas pemaparannya. Mudah-mudahan ini ilmu baru yang disampaikan Pak Asep bermanfaat buat kita semua ya, buat Amin, amin. teman-teman agent, member yang sudah bergabung ikut di malam hari ini. Ya mudah-mudahan ke depannya kesulitan-kesulitan seorang sales ya itu bisa teratasi Pak. Karena betul tadi kan banyak kendala juga ya di lapangan. Ada kendala yang begitu lama follow up-nya nggak jadi closing. Banyak juga apa namanya harapan-harapan dari konsumen atau ada istilah PHP dari konsumen ya yang tadinya seolah-olah konsumen hot prospect tapi ternyata apa namanya tidak sesuai dengan harapan sales dan member. Teman-teman perumahan di Bandung banyak banget, mulai dari yang udah berkembang lama ya, ada yang udah punya nama. Tapi kita punya kelebihan. Kebetulan Pak Asep, saya dari beberapa konsumen yang survei ke lokasi, itu banyak mereka tuh rumah ketiga, keempat, kelima, bahkan dia kepemilikan rumah keenam. Saya pernah nanya yang konsumen dari Jakarta, ada dari Bandung, Pak, Bapak sampai banyak begitu rumah, kok bisa nyangkut di Emeralda, kenapa Pak? Ternyata rata-rata jawabannya hanya satu Pak. Lokasi yang dimiliki Emeralda itu tidak dimiliki developer lain Pak. Oh pantesan mereka rata-rata apa namanya kepemilikan rumahnya yang di Emeralda itu rata-rata dari kepemilikan rumah ketiga, keempat dan seterusnya. Nah dari pengalaman di lapangan saya biasanya ngejelasin ke konsumen tuh sebelum menawarin produknya, saya jelasin dulu keunggulan lokasinya. Karena kan kalau rumah pun mau yang harga sampai 10 miliar pun banyak. Rumah yang lebih elit, lebih keren dibanding Emeralda itu banyak. Betul nggak Pak Sep? Ya. Ya. Tapi ada satu yang emang tidak dimiliki developer lain, kita ke lokasi. Nah itulah dengan pemandangannya yang 360 derajat, kita ada lebih ketenangannya, kenyamanannya, sejuknya itu benar-benar konsumen yang sudah survei ke lokasi itu bisa dirasakan, bisa dilihat dan bisa dinikmatin Pak Asep. Ya. Ya. Nah ini mungkin jadi PR buat teman-teman agent member di mana konsumennya yang belum sempat atau belum bisa survei ke lokasi Pak Asep. Karena apa yang kita jelaskan terkait keunggulan kelebihan lokasi Emeralda, beda Pak Asep ya kalau di saat kita ngejelasin via telepon ataupun settingan WA dengan ada di lokasi. Nah, jadi saya berharap ke teman-teman kalau ada konsumennya yang bisa diundang survei ke lokasi, itu alangkah baiknya dorong, ajak, arahkan ke lokasi. Karena begitu datang ke lokasi konsumen itu tadi bisa merasakan keindahan alamnya, ketenangannya, kenyamanannya dan kesejukan udara sekitarnya. Gitu kira-kira Pak Asep. Tadi udah Ya. bagus banget itu ya yang disampaikan Pak Asep. Ada dari rekan kita yang udah sampai 1 bulan begitu lama apa namanya komunikasi tapi belum sempat apa namanya mungkin belum booking belum close ke berapa belum closing. Nah, itu masih mungkin ada poin-poin kelebihan dari Emeralda ya yang belum tersampaikan Pak Asep. Atau Ya. mungkin kalau konsumennya yang jauh apalagi yang ada di luar kota mungkin bisa pakai media promosi. Kita ada konten-konten videonya ya. Karena setiap saat progres lokasi kita share juga di grup agent dan member. Gitu Pak Asep. Nah, teman-teman dengan adanya Pak Asep ya, bukan hanya malam ini aja Pak Asep ya. Next Ya. mungkin untuk ke depannya nanti teman-teman beliau ini Pak Asep mungkin akan memberikan pemaparan-pemaparan baik secara online ataupun offline. Nanti mungkin ada dari motivasi, ada apalagi Pak Asep rencana kita tuh ke Ya, depannya banyak sih. banyak ya. Ya, Nantilah mungkin banyak, banyak. kita diskusikan juga dengan Pak Yana arahnya ke depan
seperti Ya, seperti apa. Nah ini saya dengan senang hati Pak Asep bisa bergabung ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosok Pak Asep yang luar biasa, pengalamannya juga udah malang melintang, udah puluhan tahun di dunia properti, mungkin bisa berbagi ilmu Pak Asep ya buat yang junior-junior ataupun yang baru-baru gabung di dunia properti Pak Asep ya. ya, Mudah-mudahan ke siap, siap. depannya ilmu dan pengalaman Pak Asep bisa diterapkan ke rekan-rekan kita yang bergabung di Yanproland. Kira-kira seperti itu Pak Ya, Asep ya. Terima kasih Pak thank you ya, Asep, Pak Jadi. Nugi, Ya, teman-teman semua ya. Semoga ya, kita bisa thank sukses you. berjamaah ya, sehat Amin. selalu dan kedepannya akan lebih baik semuanya. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. thank you, Bang Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang tadi itu, buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi yang tadi berbicara itu adalah Pak Yadi, yang mana Pak Yadi adalah manajer kita, dan ketika teman-teman menitipkan konsumen ke kita, baik mau ikut gathering ataupun survei lokasi, yang menghandle konsumennya itu dari Pak Yadinya langsung dan juga nanti ada timnya. Jadi Pak Yadi adalah bagian dari Yan Prolen Club gitu. Jadi tadi beliau sharing-sharing pengalaman tentang ketika beliau ngehandle konsumen di lokasi, di gathering, dan juga eh, masukan-masukan yang bisa teman-teman manfaatkan ke depannya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah? Ya, Oh mungkin ya, terakhir Mas di Nugi, satu lagi. ya, silakan. Kita hari Sabtu ya, tanggal 17 Mei ada acara gathering ya. Oh Nah, iya, betul. tolong teman-teman member, agent, undang sebanyak-banyaknya. Tentunya tolong difilter juga ya untuk tamu undangannya. Eh, nah ini udah di ini ya. Kita ada Pak Kuswara ya. Hmm. Beliau yang salah satu petinggi dari Persib Bandung. Beliau nanti akan hadir ya di acara kita. Mudah-mudahan ini jadi peluang dan kesempatan buat kita semua mendorong konsumennya. Kebetulan sosok ini ya, sosok Pak Kuswara ini jadi figur ya, tentunya untuk di wilayah Jawa Barat, sosok beliau itu terkenal banget ya. Nah, nah betul kata Mas Nugi tadi ya, untuk di lapangan teman-teman boleh undang aja konsumennya untuk survei lokasi atau ke acara gathering. Nanti untuk ngehandle-nya nanti saya sama beberapa leader yang sudah apa namanya ahli ya sudah leader-leader terbaik di Yan Prolen itu yang bantu mengeksekusi konsumennya. Ya, jadi jangan khawatir meskipun teman-teman nggak bisa datang ke acara gathering, nanti kita siapkan beberapa leader ya. Target kita adalah untuk semua tamu undangan dari agent member bisa kita eksekusi sampai terjadi transaksinya closing. Gitu Hmm. kira-kira ya, Mas Nugi. Jadi Nugi ulang lagi ya. Jadi nanti 2 hari lagi kita akan mengadakan acara yang namanya Executive Lunch, yang mana acara Executive Lunch ini akan dihadiri oleh Bapak Kuswara, yaitu selaku pendiri PT Persib Bandung dan juga komisaris PT Persib Bandung Bermartabat. Dan di sini juga buat teman-teman yang punya konsumen dan pengen hadir ke acara ini bisa dihubungi ke kita dan kabari kita, Kang, ini ada konsumen yang mau ikut ke acara gathering atau acara executive lunch ini. Tolong bantu didaftarin. Nah, itu nanti Nugi bisa bantu daftarkan calon-calon konsumen yang pengen beli perumahan di Emerald Resort. Dan sekaligus nanti bisa ketemu Bapak Kuswara di acara Executive Lunch di tanggal 17 Mei 2025, 2 hari lagi. Dan perlu disclaimer juga, dan supaya teman-teman nggak ini ya, supaya teman-teman nggak sia-sia mengundang calon konsumennya, bisa difilter juga nih apakah beliau itu atau calon-calon konsumen itu berpotensi untuk membeli rumah atau tidak. Dan saran saya untuk yang bisa diajak ke acara gathering ini hanya konsumen yang bisa mengeluarkan uang minimal 100 juta sampai 300 juta karena DP awal perumahan kita tuh memang di minimal 100 juta sampai 300 jutaan gitu. Dan buat konsumen yang mungkin belum bisa mengeluarkan DP awal di sekitaran 100 sampai 300 jutaan di acara gathering,
atau di acara event-event seperti ini, mungkin bisa diarahkan aja nanti di acara survei lokasi dan kita juga nanti bisa filter ulang nih apakah si konsumennya betul-betul pengen beli rumah atau tidak gitu. Mm-mm. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada teman-teman, karena ini sudah mulai malam juga dan juga mungkin teman-teman ada yang mulai ngantuk ya. Jadi eh untuk selanjutnya bisa koordinasi di grup WA ya dan juga atau kalau ada yang belum paham bisa japri ke saya juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah ikut sampai akhir Juminar ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun ya Waalaikumsalam Kang Nugi warahmatullahi semuanya, Kang Yadi wabarakatuh. ya. Terima kasih ya Ya, Pak Asep, Pak oke, Nugi, thank terima you. kasih teman-teman Ya, semua. Terima kasih. Siap-siap. Terima kasih Pak Asep, Terima terima kasih. kasih. Asep, Pak Assalamualaikum Nugi. warahmatullahi Terima kasih Pak Asep, Pak Ya, Nugi. sama-sama. Atur nuhun. Ya, Ya, tunggu Pak Nugi ya. Assalamualaikum. Saya lab ya. ya.